Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 yang membunuh 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat, kalangan generasi muda menyusun langkah untuk menyikapi hal itu. Sebelumnya, para tokoh mahasiswa sudah menjalin hubungan dengan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Syarif Tayyip, dan akhirnya melahirkan kesepakatan bahwa mahasiswa harus membuat sebuah kesatuan aksi, seperti KAP Gestapo, untuk menghadapi keadaan. Berdasarkan kesepakatan itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1965. Pertemuan kami tanggal 9 Januari 1966 juga telah menyepakati beberapa rumusan tuntutan yang pada kemudian hari disebut Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Hal tersebut dirumuskan oleh 3 orang wakil kami pusat, yaitu Ismit Haddad dari Ikatan Pers Mahasiswa, Saverinus Suwardi dari PMKRI, dan Nazarudin Nasution dari HMI. Demi menjaga kewajiban dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka perlu segera dirombak dan dibentuk kembali Kabinet Dwi Kora hingga bersih dan unsur-unsur PKI selanjutnya segera didesak. Supaya semua beras-beras tentang kenaikan harga dan sehat kembali, dan Presidensium Kabinet segera menetapkan kebijakan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari rakyat, menyatakan sekali lagi menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormas dan menuntut pembersihan segala aparat dari oknum-oknum PKI beserta antek-anteknya. Ini merupakan kehormatan besar bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan massa mahasiswa ibu kota yang tergabung dalam kami. Kepada saya telah diberikan konsep dan ditanyakan bagaimana pendapat saya. Sekarang saya balik bertanya, apakah saudara-saudara sudah yakin dengan konsep yang sudah ditulis? Yakin. Nah, jika saudara sudah yakin, lakukan. Kami ingin menyampaikan tentang Tritura, Pak. Kali ini menyangkut pembubaran PKI dan memberontak Kabinet Dwi Kora dan penurunan harga. Betul Pak, karena melihat kondisi sekarang masyarakat pada kesusahan. Begitu ya. Bagaimana dengan keputusan Bapak sendiri? Begini, saya tidak akan mengambil keputusan apa-apa. Bagaimana jika langsung diserahkan ke Soekarno saja? Tapi apakah Bapak tidak mengambil keputusan juga? Tidak, hal ini saya akan sampaikan kepada Soekarno. Aku punya bukti bahwa aksi Nekolim aktif di lapangan mengkritik perekonomian kita, dan kita sekarang ini sebagai pemimpin. Bubarkan PKI, bubarkan PKI, bubarkan PKI, bubarkan PKI. Turunkan PKI, bubarkan PKI, bubarkan PKI, bubarkan PKI, bubarkan PKI. Saudara-saudara, adik-adik, mohon bersabar. Kami sekarang sedang sidang. PKI pasti akan dibubarkan. Segera bubarkan sekarang juga. Sudah kukatakan berulang-ulang, soal pembubaran PKI kan sudah kubentuk Fact Finding Commission untuk meneliti keinginan rakyat dan dalam masalah ini. Jadi aku meminta kalian sabar dan serahkannya semuanya kepadaku. Tetapi mahasiswa sudah tidak sanggup lagi, Pak. Bayangkan saja seorang mahasiswa yang tinggal di Kemayoran harus menghabiskan uang untuk transportasi 1 hari ke sini. Pak Presiden,
Masyarakat sudah sangat susah. Sebaiknya Bapak harus menerima ritual. Itu baik, tapi aku tidak setuju dengan cara kalian melakukan aksi. Di dalam buku di bawah bendera revolusi mengatakan bahwa revolusi yang hanya di atas kertas itu tidak ada apa-apanya. Revolusi harus dibarengi dengan pengarahan massa. Betul, tapi itu diarahkan pada pemerintah penjajah, bukan pada pemerintah sendiri. Kalau begitu, itu bukan salah kami, Pak. Di buku itu tertulis demikian. Hahaha. Saya senang mahasiswa dapat berdialog dengan Soekarno. Demikian tuntutan ini dapat disampaikan. Benar Pak, saya juga berpikir demikian. Kemudian waspadalah dan tingkatkan keamanan organisasi. Saya yakin selama kita beraksi secara wajar dalam memperjuangkan Trikora, pasti didukung ABRI dan seluruh rakyat. Siap, Pak. Mengapa jadi begini? Begini bagaimana, Pak? Aku ini bukan hanya pemimpin rakyat, tapi aku sudah menjadi pemimpin dunia. Aku sudah melontarkan ideku di PBB tentang Nasakom. Aku tidak akan membubarkan PKI karena ini tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tapi juga internasional. Tapi Pak, sebaiknya kepentingan nasional didahulukan. Sudah terbukti bahwa keinginan Bapak membawa PKI menjadi kekuatan Pancasila sebelum berhasil. Belum berhasil bukan berarti nggak berhasil. Peristiwa Madiun menusuk kita dari belakang pada saat kita menghadapi Belanda. Dulu semua mengutuk PKI. Bapak meminta rakyat memilih Soekarno atau PKI dan rakyat memilih Bapak, tapi Bapak malah bertindak lain. Iya, tapi aku tidak akan mundur. Selama Bapak berpikir demikian, rakyat akan terus melakukan aksinya. Jadi saya mohon agar Bapak mempertimbangkan hal ini. Saya tanya, siapa nama kamu? Bukan saya. Nama kamu siapa? Kamu dari mana? Bukan saya. Tadi saya hanya lewat. Bagaimana bisa? Iya, bukan. Teman kami kemarin baru saja ditusukkan kasus. Dan juga kami semua diserang. Ayo ngaku, kamu siapa? Saya anak. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Ngomong. Saya ulangi, siapa kamu? Saya Siapa yang menyuruh kamu? Kamu tidak mau bicara. Siapa yang menyuruh kamu? Hah? Siapa? saya bukan. Hentikan. Ayo. Bawa aja ke kamar mayat. Cemplungin aja dia. Mau kamu bunuh anak itu?
Saya bukan pembunuh, saya bukan Anak itu udah hampir mati ketakutan. Kamu ingin melakukan kekerasan lagi? Lalu, apa yang pantas menurut kamu membiarkan dia dipukuli dengan orang rame-rame? Tapi kamu terlalu kasar. Kamu tidak dengar sendiri dia tidak ingin menyebutkan namanya. Toh, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Karena dia bukan pelaku. Hah? Kamu pikir saya sekejam itu? Saya tidak tahu kenapa saya tidak mengenal kamu lagi. Kamu berubah total. Berbulan-bulan saya tidak pernah berada di kampus ini. Kalau tidak karena pergolakan ini, barangkali seumur hidup saya tidak pernah masuk ke ruangan ini. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya diusir dari kampus ini. Tidak diizinkan mengikuti KBM hanya karena berbeda dengan yang berkuasa. Dan kamu sendiri tahu, saya bukan satu-satunya yang mengalami ini. Ribuan jumlah mahasiswa di sana mengalami perlakuan yang tidak adil. Berpuluh-puluh dosen dipecat atau diskors. Tidak terhitung jumlah korban di luar universitas. Koran-koran ditutup, pegawai dipecat, seniman-seniman, pengarang-pengarang, dan banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat yang dikejar-kejar. Satu-satunya kesalahan hanya karena melakukan tidak sudi, menjilat, dan bilang iya kepada penguasa. Itu yang harus kita lawan sekarang. Tapi kamu memakai kesempatan ini untuk membalas dendam. Kita ini dalam perang, tidak sadar kamu. Begitu juga tentang Thohir. Saya tidak punya dendam pribadi kepada Thohir. Sekalipun belakangan saya tahu dia punya andil sehingga saya diskors. Bagaimana? Rupanya dia memang punya penyakit, sekarang dia lagi di opname. Kau berantem lagi dengan Barka? Saya bisa memahami dia. Saya hanya tidak habis pikir. Dia tidak sadar keadaan kita buruk sekali. Politik, ekonomi, sosial, semuanya berantakan. Persatuan kita juga semu. Udara, tanah, air kotor oleh jargon-jargon, kata-kata, pidato-pidato, beo-beo, kemunafikan. Kita betul-betul dalam kritis yang berbahaya sekali. Setiap orang kehilangan kepribadiannya. Karena itu kita harus bergerak. Kita sebagai calon mahasiswa, seseorang yang cendekiawan, kita akan berdosa jika kita tidak bergerak. Saya tahu, saya mengerti. Saya hanya tidak terima cara Barka seperti itu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Sejak kecil kita selalu sama-sama, sekolah sama-sama, ngaji sama-sama. Selama 4 tahun kita satu rumah. Semua masih jelas dalam ingatan saya. Dan sekarang 4 tahun kemudian kita di kamar ini dalam keadaan yang kamu dan saya tidak pernah dipikirkan kamu ditangkap kawan-kawan saya. Kamu jadi tawanan saya hanya beberapa bulan yang lalu. Semuanya masih berjalan menyenangkan antara kita. Tidak untuk kita semua, tidak untuk Barka. Memang tidak untuk Barka, dia diskors dan dia tidak bisa menyembunyikan kecurigaan bahwa yang menyebabkan dia diskors. Tapi kamu tahu ada beribu-ribu lagi korban seperti Barka. Kamu masih ingat waktu suatu hari kita naik kereta api Bandung? Di depan kita duduk seorang perempuan. Tidak begitu cantik memang, tapi toh kita tertarik juga. Dan kamu yang menyapa perempuan itu duluan. Kamu yang duluan? Hah? Kamu? Terakhir saya. Lah, justru saya yang terakhir. Enggak, saya yang terakhir. Kamu yang nyapa. Saya yang selalu kalah. Saya harus menghadapi laki-laki itu sampai saya malu. Saya memasuki organisasi mahasiswa terbesar, terkuat, tapi waktu tak memberi ampun, organisasi saya terdesak selalu kalah. Kemarin aksi-aksi kalian berhasil melumpuhkan Jakarta.
pelantikan kabinet hampir kalian gagalkan. Ketika ada mahasiswa yang tertembak, kalian mendapat simpati yang luar biasa dari masyarakat. Luar biasa. Tapi kamu tahu apa yang menarik dari kenyataan itu? Mahasiswa yang mati itu anggota sini. Sengaja kami susupkan sejumlah atribut kami keadaan gerakan kalian dengan tujuan menghancurkan kalian dari dalam. Malah sekarang aktivis yang kamu butuhkan jadi martir kalian. Tiap anak univ tidak tentu bisa pakai jaket kuning. Tapi anak itu memang anak senior. Belum tentu, barangkali betul dia pegang kartu anggota organisasi kalian, tapi tidak setuju dengan politik kalian. Yang pasti dia ikut organisasi dengan saya. Kalaupun benar, bersyukurlah, tapi kamu tidak perlu dramatis. Kenyataannya kan organisasi kamu yang menjadi anak-anak PKI itu. Tapi sudahlah, kenapa kita jadi berdebat begini? Ini mau kau apakan? Sebagai pemimpin kamu biar kau apakan? Bapak Presiden, saya ini hanya anak petani miskin. Tapi saya dulu selalu mengatakan agar saya selalu menghormati orang tua dan dapat mengkuldur menjeru terhadap orang tua saya. Anggap Bapak Presiden sebagai orang tua saya sendiri. Apa betul itu? Betul, Pak. Insya Allah, soalnya tergantung Bapak. Lah, kalau kamu masih menghormati aku, masih menghargai kepemimpinan aku perintahkan kamu hentikan demonstrasi mahasiswa itu. Maaf, Pak. Anak-anak itu sudah keterlaluan. Mereka sudah tidak menaruh hormat dan tidak sopan kepada orang tua. Maaf, aku seperti ini yang sudah sering saya katakan. Semuanya itu berkenan dengan pembenahan keadaan negara secara keseluruhan. Yang saya maksud menunggu penyelesaian masalah politik mengenai PKI, seperti Bapak Presiden janjikan. Soal itu lagi. Harto, tapi kamu mengatakan tetap hormat kepadaku kan? Tidak pernah goyah, Pak. Kalau begitu laksanakan perintahku. Ya, Pak. Besok akan dilakukan penyerangan terhadap markas Kavi, pemotongan dan sebagainya. Apa Bung Thohir tidak setuju penyerangan markas Kavi dilaksanakan besok? Bukan itu soalnya. Memang sebaiknya saya tutup saja rapat ini, nanti bisa kita teruskan. Bung Thohir, jangan keluar dulu. Kami ingin tahu apa soalnya. Saya tidak tahu. Apa gunanya saya bicara? Oke, saya akan mencoba untuk bicara. Saya bukannya tidak setuju dengan adanya pemberontakan, dengan pengerahan massa. Saya hanya tidak setuju dengan adanya kekuatan fisik. Dan saya hanya heran mengapa hal seperti itu dijadikan pula. Bukan sudah berkali-kali kita melakukan pergerakan massa. Kekerasan berkali-kali kita pancing dengan pemberontakan fisik. Ulang tahun GSNI kemarin kita buat besar-besaran. Dan menggelak pesta tersebut dengan harapan mereka akan ngeri. Tapi musuh-musuh pemuda itu, pelajar-pelajar ingusan itu sama sekali tidak ngeri. Kami dilarang, pemimpin-pemimpinnya ditangkapi. Tapi aksi-aksi mereka tidak pernah diberhentikan. Mereka malah muncul bersama pelajar. Masa pelajar, bayangkan, tidak pernah terpikir oleh kita. Dan barangkali tidak pernah terjadi dalam sejarah. Pelajar-pelajar masa menjadi kekuatan-kekuatan yang menjadi massa seperti itu. Mengerikan. Lalu kita culik anggota-anggota mereka. Mereka juga nekat membalas menculik anggota-anggota kita. Kita susupi, kita teror, kita takut-takuti.
Tapi malah mereka semakin berani dan semakin mengajak kita. Mereka memang tidak sendirian. Jelas mereka dibantu tentara. Dan saya tidak yakin gerakan mereka spontan. Di balik mereka jelas ada titik, ada strategi. Begitu memang tuduhan-tuduhan yang selalu kita dengar dan ikut sertakan. Tapi tahulah mereka dibantu oleh tentara seberapa besar. Bukankah kita pernah diyakinkan bahwa sebagian besar dan bagian terbesar memang kekuatan ABRI tetap setia dan berdiri di belakang Bung Karno. Tegas saja lah Bung Tohir, ini mau ngomong apa, tentang apa? Kita ini kaum nasionalisme. Ini malah bencana. Kita harus menyelamatkan Bung Karno, tapi kita malah tidak menyelamatkan Bung Karno. Bung Karno justru dikelilingi oleh orang-orang yang para penjilat. Ini keterlaluan, betul-betul memakan semangat. Bahaya orang-orang di luar sana. Apa maumu ini? Tenang, biarkan dulu Bung Tohir bicara. Dan di barisan penjilat pun, kita tidak memiliki peranan yang penting. Kita tidak punya inisiatif dan strategi sendiri. Kita hanya menjalankan strategi-strategi para penjilat itu. Soalnya tidak sesederhana itu. Soalnya itu justru sangat sederhana, Bung. Kita kehilangan arah, langkah-langkah. Kita tidak pernah lagi menuju apa yang secara objektif dengan kepentingan rakyat, tapi kita hanya sesuai dengan para penjilat-penjilat itu. Setiap kali kita membuat rapat dan membuat rencana, yang kita bicarakan cuma satu, bagaimana menumpas aki-aki mahasiswa dan pelajar-pelajar itu. Kita lupa bahwa mereka itu berbicara mengenai apa yang seharusnya menjadi suara kita. Mereka berbicara mengenai harga yang mahal, keadaan-keadaan ekonomi yang parah. Mereka berbicara mengenai kebebasan yang terkekang. Mereka itu anak-anak yang kita tumpas itu. Berbicara mengenai apa yang justru menjadi isi ideologi kita, organisasi kita. Dan kita bicara apa? Kita hanya mengulang-ulang mengucapkan revolusi kita belum selesai. Saya protes, saya minta ini diberhentikan. Saya minta Bung Erik diam. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa dia biarkan bicara begitu terus. Bung Erik, kita ini secara politik, kita golongan yang berada di posisi yang paling konyol. Saya curiga, kenapa ada pikiran seperti ini di tubuh kita? Bung Erik, tenang. Sebaiknya kita semua menahan ini. Kalau kita emosional, keadaan kita akan semakin buruk. Iya, barangkali Bung Erik dan yang lain-lainnya benar. Saya pikir saya harus berhenti bicara. Bung Tohir, kritik Bung sangat baik. Dan juga menunjukkan secara ideologi Bung itu sudah matang. Yang kurang pada Bung adalah pengalaman. Ini bukan forum resmi, tapi pandangan-pandangan Bung kita catat. Tapi Bung Tohir tentu juga paham dalam politik. Kebenaran itu bukan apa yang secara logis itu benar, apalagi bukan menurut perasaan benar. Permisi, Pak. Ya, ada apa? Jalan-jalan sudah diblokade dan mahasiswa Arana Kapi juga mengempes-ngempesi mobil dan sekarang mereka sudah sampai Senayan. Sampai Senayan? Iya, betul, Pak. Selain Itu kan di depan hidung anak-anak UBK. Bukankah semua kawan-kawan kalian dikoordinir di sana? Dan kalian sendiri, kenapa kalian tidak pergi ke sana? Ke kampus? Pokoknya, kalian harus segera cari sedih-sedih suara bahwa anak-anak kita menyingkirkan mobil-mobil itu. Ben, bagaimana keadaan kacau lah? Keadaan aman Pak, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa di kabinet hari ini. Bapak Presiden, sidang sudah dimulai, tapi ada 2 orang yang sakit, salah satunya Pak Soeharto. Kata mereka beliau sakit.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Kamu duduk sini. Baik, Pak. Ruth, lihat deh yang pakai kacamata hitam. Yang itu. Jangan nunjuk, nanti ketahuan. Bukannya dia Cakra. Yang mana? Yang itu loh, yang di samping jaket putih pakai kacamata hitam. Masa pakai kacamata? Iya itu. Yaudah aku cari tahu dulu, kamu di sini ya. Ya udah, oke. Gimana dia? Tadi ada di sana. Itu dia tuh. Ada info apa sih? Belum ada. Ayo semua ikut. Ada Cakra. Hah, benar? Di mana itu dia? Pak, saya melihat Cakra. Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota Kabinet Dwikora yang disempurnakan bagi pembantu saya yang betul-betul mengikuti pimpinan saya sebagai presiden. Dan semuanya harus berdiri di atas ajaran-ajaran saya. Saya tidak menghendaki seorang pun saya tidak mengikuti pimpinan. Saya lebih baik terang-terangan diri yang menuntut orang-orang yang pimpinannya Kabinet Dwikora yang disempurnakan ini adalah alat revolusi yang merupakan badan politik yang terutama sekali harus menjalankan perjuangan politik. Oleh karena itu, perjuangan politik ini bermacam-macam roman mukanya, maka sudah tentu ada perbedaan politik. Lapor. Ada apa? Di antara mereka, pasukan yang tidak dikenal datang dari arah Glodok menuju ke sini, Pak. Laporkan setiap perkembangan. Laksanakan. Kamu harus patuh pada pimpinan-pimpinan aku. Jika di antara kau yang tidak mengikuti, oke berkata terus terang. Aku akan dengan senang menerima pemberitahuan itu dan segera menggantikan dengan orang lain. Saudara-saudara, perkembangan baru telah terjadi. Sidang saya stop. Sesudah saya pergi parlemen pimpinan sidang ini. Ben, kamu tinggal di sini mendampinginya. Baik, Pak. Saya melalui Jenderal Bashir Rahmat, Jenderal M. Yusuf, dan Jenderal Amil Mahmud, ketiga perwira tinggi Angkatan Darat ini yang tadi memang minta izin kepada saya untuk menemui langsung Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk kesalahpahaman yang mengakibatkan gagalnya sidang kabinet tadi pagi. Saya persilahkan saudara-saudara melihat keaslian surat perintah ini. Sementara itu, saya meminta supaya Pak Bashir Ahmad memberikan penjelasan mengenai proses lahirnya surat perintah ini. Saudara-saudara, seperti sudah sama-sama kita ketahui dan sudah dimuat di koran sore tadi sidang kabinet tadi pagi, mohon maaf, sekarang sudah pagi. Jadi sidang kemarin telah gagal bahwa Presiden meninggalkan sidang dan langsung terbang pulang ke Bogor selanjutnya. Sidang dibuka kembali oleh Pak Leman.
Sebelumnya, di Istana Jakarta, 11 Maret 1966. Saat itu sidang sedang dilaksanakan. Namun sidang ditutup karena tidak ada pengarahan dari Bapak Presiden dan situasi yang tidak mendukung. Sebagian menteri ada yang langsung pulang, tetapi ada juga yang masih tinggal. Mereka membicarakan tentang bagaimana mereka dapat menolong dan menjernihkan kesalahpahaman agar Bung Karno tidak merasa ditinggalkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi Soekarno. Ketika mereka datang ke sana, Presiden sedang beristirahat, sehingga cukup lama mereka menunggu. Duduk. Mau apa kalian kesini? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa diasingkan oleh ABRI. Kami menyesal terjadinya peristiwa tadi pagi. Kami harap Bapak Presiden tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak terpengaruh? Kamu mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku? Kalian sendiri tahu. Sementara itu demonstrasi. Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ayo, jangan nutup-nutupi dari aku. Aku udah tahu semuanya. Tidak terjadi apa-apa Pak, aman. Kamu selalu bilang aman. Apa yang aman? Demonstrasi gelantung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang kamu hentikan untuk menghentikan demonstrasi? Mereka sengaja mengatur situasi sehingga aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Baiklah Pak, mungkin kami salah. Mungkin laporan yang Bapak terima hanya kesalahpahaman saja. Sebaiknya kita pikirkan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Omong kosong. Tidak ada gunanya kalian berpura-pura lagi di hadapanku. Kalian hanya ingin Soekarno jatuh. Itu tidak benar Pak, tidak ada niat kami untuk meninggalkan Bapak, apalagi menyingkirkan atau menjatuhkan Bapak. Ya sudah, tapi situasi sekarang kalian biarkan berlarut-larut. Tentu saja tidak Pak. Kita harus sama-sama memikirkan jalan keluarnya. Untuk itu sebenarnya kami menghadap Bapak sekarang. Oke, apa saran kalian coba? Saya kira Bapak bisa memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Iya Pak, tadi Pak Harto juga berpesan bahwa dia bisa mengatasi semuanya bila diberi kepercayaan kembali oleh Bapak. Kepercayaan? Kepercayaan apa lagi yang harus saya kasih ke Pak Harto? Dia sudah saya jadikan jenderal, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi coba lihat sekarang, keadaan malah makin memburuk. Mungkin diperlukan kepercayaan lebih banyak Pak. Kepercayaan apa lagi maksud kamu? Mungkin semacam surat perintah gitu Pak. Mana bapaknya? Jelas kita semua tahu kekacauan disebabkan oleh PKI. Rakyat menuntut, mahasiswa juga menuntut, serta partai-partai juga menuntut. Karena itu saya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil tindakan yang berguna dalam memenuhi keamanan dan ketertiban, maka langkah yang saya ambil memenuhi rakyat banyak itu. Saya menggunakan surat perintah ini untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia. Maaf mengganggu Pak, tindakan apa yang Bapak ambil jika Bung Karno tidak setuju? Surat perintah mengenai pembubaran PKI akan saya tanda tangani atas nama Presiden. Ini saya lakukan semata-mata untuk keselamatan bangsa dan negara.